Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana? Apakah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap ya anak-anak? Jangan lupa untuk mempersiapkan buku paket tema 4 dan juga alat tulis kalian ya. Dan sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Kita akan belajar tentang kebersihan di tempat bermain. Sebelumnya kita sudah pernah belajar kebersihan di sekolah, kebersihan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebersihan di tempat bermain. Sudah siap buku paketnya? Kalian buka buku paket halaman 106 ya. Nah, pada halaman 106 di situ ada gambar dan juga percakapan. Nah, mari kita membaca bersama-sama sesuai urutan angkanya ya. 1, 2, 3. 1. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. 2. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? 3. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. 4. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi mereka bertanya-tanya siapa sih yang membersihkan tempat itu? Karena tempat bermain itu bersih dan juga nyaman. Selain itu, tempatnya rindang, jadi mereka sangat senang bermain di tempat bermain itu. Sekarang kalian buka buku paket halaman 107. Nah, di sini ada pertanyaan sesuai dengan percakapan tadi ya. Mari mengisi bersama-sama dengan Bu Guru. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Tentang apa, anak-anak? Iya, tentang kebersihan lingkungan. 2. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bagaimana anak-anak tadi suasananya? Iya, suasananya indah, nyaman, dan sejuk. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Tadi kan mereka membicarakan tentang kebersihan ya. Karena lingkungannya bersih, akhirnya mereka nyaman untuk bermain di sana. Bagaimana pendapat kalian anak-anak? Iya, setuju. 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Ada yang tahu nggak ini jawabannya? Jawabannya yaitu selalu menjaga kebersihan. 5. Apa sih pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Nah, anak, kira-kira apabila tempat bermain itu jarang dibersihkan, apa sih yang terjadi? Pastinya akan kotor dan tidak nyaman ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 108. Nah, di situ nanti ada beberapa kata dan juga kita diminta untuk mencari artinya. Yang warna hijau itu indah. Kira-kira artinya apa anak indah? Iya, indah itu artinya bagus dipandang mata. Nyaman. Nyaman itu berarti terasa segar dan juga sejuk ya. Yang ketiga yaitu rindang. Rindang itu tentang tanaman ya berarti ya, yaitu banyak cabang, ranting, dan daun. Sekarang kalian buka buku paket halaman 108. Nah, di situ ada bacaan judulnya tempat bermain yang bersih. Mari membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, itu tadi merupakan teks tentang tempat bermain yang bersih, yaitu bebas dari
kuman, dan juga sampah, Nana. Jika tempat bermainnya bersih, otomatis kita aman untuk bermain di situ ya. Sekarang dibuka buku paket halaman 110. Nah, itu ada gambar contoh tempat bermain yang bersih ya, anak-anak ya. Kalian amati. Nah, kita akan menulis ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Kalian amati gambarnya terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa, anak-anak? Ya, tidak ada sampah. Yang kedua yaitu mainan bersih dari noda dan juga kuman. Dan itu kan halamannya terlihat hijau ya, tandanya dia rindang, yaitu banyak tanaman. Nah, sekarang halaman 114 kalian buka. Nah, di situ ada bacaan, judulnya tempat yang bersih aman untuk bermain. Mari membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari bacaan ini kita tahu ya, kalau sampah, genangan air, dan kotoran itu tidak boleh ada di tempat bermain. Karena apa? Karena bisa menjadi sarang nyamuk, anak-anak. Nyamuk bisa bertelur di situ dan nanti bisa menggigit anak-anak yang bermain di situ. Nah, memangnya kenapa sih Bu Guru kalau digigit nyamuk? Nah, kalau nyamuk biasa tidak apa-apa, anak-anak. Tapi kalau terkena nyamuk Aedes aegypti, nanti kalian bisa terkena demam berdarah. Pasti serem kan? Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, terutama di tempat bermain. Sekarang kalian buka buku paket halaman 124. Pada halaman 124, di situ ada gambar. Kalian perhatikan gambar dan juga percakapannya ya. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah ya. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita harus merapikannya kembali. Nah, itu merupakan percakapan Dayu dan teman-teman ya. Di situ bisa terlihat bahwa tempat mereka terlihat kotor, kumuh, dan becek ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 125. Nah, di sini ada pertanyaan sesuai dengan percakapan tadi. Nomor 1. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman, anak-anak? Iya, yaitu tentang membersihkan meja. 2. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang mereka lakukan? Ya, pasti membersihkannya ya. 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Iya, yaitu mengajak yang lain untuk membersihkannya. 4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Mereka tadi kan berencana untuk membersihkan tempat kerajinan tadi ya. Setuju atau tidak, anak-anak? Iya, setuju. 5. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Bagaimana ya, anak-anak, apabila tempat tadi tidak dibersihkan? Iya, pastinya tempat mereka menjadi kumuh dan menjadi sarang penyakit. Sekarang dibuka buku paket halaman 126. Nah, pada halaman 126 ada bacaan judulnya Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri.
Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan juga jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, tadi merupakan penjelasan bagaimana sih jika lingkungannya becek. Pastinya bisa membuat anak-anak terpeleset dan bisa membahayakan mereka ya. Sekarang dibuka halaman 127. Nah, di situ nanti akan ada gambar lingkungan yang becek dan kumuh. Kalian perhatikan ya. Nah, kita diminta untuk menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang becek dan juga kumuh. Kalian perhatikan ya. Kira-kira apa saja sih? Pertama, banyak sampah berserakan. Itu kalian perhatikan, sampahnya berserakan. Kedua, banyak genangan air. Nah, itu airnya benar-benar banyak dan tidak teratur ya. Dan yang ketiga, barang-barang tidak tertata rapi. Dan yang keempat, pastinya berbau tidak sedap. Kalian catat ya. Sekarang kalian buka buku paket halaman 129. Nah, ada bacaan yaitu tentang asap menyebabkan polusi udara. Kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian loh. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Buka buku paket halaman 130. Nah, Nana, itu merupakan contoh lingkungan yang padat, yaitu ada kendaraan banyak dan juga ada asap-asapnya. Berarti bagaimana sih contoh lingkungan yang banyak polusi udara di jalan raya? Yang pertama yaitu pastinya udaranya penuh dengan asap. Dan yang kedua, banyak kendaraan yang lalu lalang. Dan yang ketiga, lingkungan gersang dan tidak ada tanaman. Yang keempat, lingkungan terasa lebih panas. Nah, Nana, ini biasanya kita temui di tengah kota ya, yang banyak kendaraannya. Sekarang dibuka buku paket halaman 137. Nah, itu ada percakapan. Kalian ikuti bintang bu guru ya. 1, 2, 3. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, dari percakapan tadi kita tahu Dayu dan teman-temannya akan membersihkan lingkungan mereka sebelum mereka bermain ya. Sekarang buka buku paket halaman 138. Nah, di situ ada pertanyaan ya. 1. Apa sih isi percakapan Dayu dan teman-teman? Tadi tentang apa ya, Nana? Iya, tentang membersihkan lingkungan sebelum bermain. 2. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Yaitu membersihkan lingkungan. 3. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Pastinya agar lingkungan tetap bersih dan bisa bermain dengan nyaman. 4. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Tadi kan kegiatannya yaitu membersihkan lingkungan sebelum mereka bermain. Kira-kira kalian setuju atau tidak ya, Nana? Pasti setuju ya. 5. Dapat diolah menjadi apa sih sampah dedaunan yang dikumpulkan? Yaitu bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sekarang dibuka buku paket halaman 140. Nah, di situ ada bacaan tentang kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal.
Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus diperhatikan. Nah, sekarang buka buku paket halaman 141. Nah, Nana, di situ ada Dayu dan teman-temannya membersihkan lingkungan mereka ya. Nah, sekarang kita tulis bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Pertama, yaitu pastikan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengambil sampah yang berserakan. Dan yang ketiga, sudah 2 saja. Sekarang buka buku paket halaman 147. Nah, Nana, di situ ada percakapan ya. Nah, kita baca bersama-sama. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya, Ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Sekarang halaman selanjutnya yaitu halaman 148. Nah, ini bacaannya. Kesehatan badan perlu dijaga. Kalian dengarkan dan kalian baca baik-baik ya. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, sudah tahu kan cara menjaga kebersihan badan tadi? Sekarang pada halaman 149 kita akan belajar cara menjaga kesehatan badan. Tadi apa aja sih anak-anak? Pertama, gambar apa itu? Iya, kita harus sering mencuci tangan, terutama sebelum makan dan setelah bermain ya. Karena pasti kuman-kuman ada di tangan kita. Yang kedua yaitu menggosok gigi. Kita harus rajin menggosok gigi. Kapan sih menggosok gigi yang tepat? Yaitu saat bangun tidur, setelah makan, dan juga sebelum tidur. Dan yang ketiga yaitu mandi. Kita harus rajin mandi. Mandi minimal berapa kali ya, Nana? Iya, mandi itu minimal 2 kali sehari, yaitu saat pagi dan juga sore. Apabila kalian setelah bermain kalian mandi, itu akan lebih bagus lagi ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila Bu Guru ada salah kata. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.